Gus Imam, betul tidak bahwa ada ulama-ulama orang-orang Islam yang membahas agama Kristen? Banyak Bang Edi. Tahu Zakir Naik? Tahu bagaimana dia membahas agama Kristen? Tahu Bang Edi? Betul nggak pernyataan saya bahwa ketika dia membahas agama Kristen, dia difasilitasi oleh negara? Bisa dikatakan difasilitasi. Kalau orang Islam membahas agama orang lain boleh. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh nggak melakukan hal yang sama, Bang? Boleh Bang Edi, cuman Nah, masalahnya itu teori. Yang ada ketika orang Kristen mendebat Islam di penjara. saya ada mendengar kalau Bang Edi itu ada di Amerika katanya ya. Iya, betul. Kenapa membahas tentang Islam itu harus dari Amerika kalau memang tidak ada ujaran kebencian yang Bang Edi sampaikan gitu loh. Masalahnya, Bang, di Indonesia orang-orang yang membahas agama Islam secara ilmiah itu tetap saja mereka dipenjarakan dan dipersekusi. Edis TV menjawab Gus Imam dengan fakta. Kalau memang tidak menghujat, kenapa membahas Islam harus dari Amerika? Mari kita saksikan sampai tuntas diskusi menarik berikut ini. Selamat malam Gus Imam, Muslim ya Bang ya? Malam Bang Edis. Ya. Sudah lama Bang nonton Edis TV? Enggak, baru nyimak aja nih. Gus Imam, betul tidak bahwa ada ulama-ulama orang-orang Islam yang membahas agama Kristen di negeri kita tercinta ini? Banyak Bang Edis, banyak. Banyak. Tahu Zakir Naik? Dr. Zakir Naik ya? Tahu? Tahu. Tahu bagaimana dia membahas agama Kristen? Tahu Bang Edis, tahu. Tahu. Oke. Sekarang Bang, betul nggak pernyataan saya bahwa ketika dia membahas agama Kristen, dia difasilitasi oleh negara? Gini Bang Edis, sebelum saya jawab pertanyaan yang barusan ya. Terkait Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Islam dan Kristen itu secara ilmiah. Bang, dan jangan itu nanti Bang, nanti debat lagi kita di situ. Gintinya gini, betul nggak ketika Zakir Naik dia ceramah, kemudian dia membahas agama Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, betul nggak dia difasilitasi oleh negara? Kalau saya lihat tadi yang ditunjukkan Bang Edis itu bisa dikatakan difasilitasi. Fasilitasi. Karena dia dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat. Kemudian dia diberikan stadion. Nah, betul Bang Disambut Edis. oleh Wapres dan lain sebagainya. Nah sekarang begini Bang. Belum, Kalau itu orang betul. Islam, tenang sedikit aja Bang. Kalau orang Islam boleh seperti itu. Membahas agama orang lain boleh. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh nggak melakukan hal yang sama, Bang? Boleh Bang Edis, cuman Nah, masalahnya itu teori. Yang ada ketika orang Kristen mendebat Islam di penjara. ini Bang Edis. Ada kaifiahnya, ada tata caranya. Kalau seperti Zakir Naik, kalau saya amati, beliau itu membahas tentang Kristen itu secara real, bukan mengada-ngada gitu loh. Dan tidak ada ujaran kebencian daripada Dr. Zakir Naik. Berbeda dengan Bang Edis ini sebenarnya. Sebenarnya saya ini naik ke rumah Bang Edis ini karena... Sedikit Bang, saya tanggapi dulu dong. Masa nggak boleh saya tanggapi? Gini. Belum. Menurut Anda,
Kalau Zakir Naik bahas Kristen kan ya ilmiah, tidak ada penghujatan, real dan lain sebagainya. Bang, itu kan dalam sudut pandang Anda. Kalau Anda nanya dari sudut pandang Kristen, saya juga begitu. Kalau orang Kristen yang menilai, saya tidak melakukan penghujatan, saya membahas Islam secara ilmiah, kajian akademis juga. Jadi intinya Bang, itu nanti masalahnya ke subjektivitas. Ini Bang Edis, kenapa saya katakan seperti Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu secara ilmiah. Itu bukan hanya opini saya, bukan. Saya melihat bisa dikawal oleh Polda Jawa Barat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah atau aparatur negara kan. Maka di situ kalau orang yang cerdas Bang Idis, maka mereka beranggapan Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu betul-betul mencari kebenaran, tidak ada ujaran kebencian gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang memang menghujat, kemudian terindikasi ada ujaran kebencian, mereka itu tidak akan pernah difasilitasi oleh negara. Contoh satu. Contoh silakan. Contoh satu. Tadi sebelumnya itu sebelum siapa yang naik itu saya ada mendengar kalau Bang Edis itu ada di ini di Amerika katanya ya. Iya betul. Jadi kalau orang yang cerdas di situ sudah bisa menilai Bang Edis. Kenapa harus membahas tentang Islam itu harus dari Amerika? Kalau memang tidak ada ujaran kebencian yang Bang Edis sampaikan gitu loh. Baik, saya jawab ya Bang ya. Jadi kalau dari pihak Muslim sendiri yang menilai orang Islam sendiri, maka penilaian itu akan bersifat subjektif. Kalau misalnya Anda tanya kepada pihak Kristen, apakah saya membahas Islam secara ilmiah? Apakah saya menghujat orang Islam? Kalau Anda tanya pihak dari saya, maka jawabannya persis seperti bagaimana Anda menilai Zakir Naik. Maka penilaian ini sifatnya menjadi subjektivitas kelompok. Nah, sekarang masalahnya begini Bang. Pertanyaan Anda kedua. Kalau memang Anda tidak menghujat, kalau Anda memang membahas Islam secara ilmiah, kenapa Anda harus berada di Amerika? Masalahnya Bang, di Indonesia, orang-orang yang membahas agama Islam secara ilmiah, itu tetap saja mereka dipenjarakan dan dipersekusi. Mau saya kasih contoh-contohnya Bang? Saya sebutin ya, satu persatu. Saya sebutin nama-namanya. Ya. 1. Muhammad Kece. Pernah dengar Muhammad Kece? Ya, terus. Nah, ini Anda nggak tahu. Makanya saya bilang mereka ini yang naik ke sini kebanyakan ngadu ayam baru naik ke sini. Dengarkan ya Bang ya. Muhammad Kece, dia seorang murtadin. Seorang yang meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Dia membuka live begini di YouTube pada waktu itu COVID, di masa COVID-19. Dia mengatakan begini, ketika Muhammad membaca Al-Quran dikerubungin sama jin. Itu ilmiah, itu dalilnya ada dalam Quran, betul nggak? Ketika Muhammad baca Quran maka jin-jin datang, betul atau salah itu? Coba Bang Edis tunjukkan mana yang ada kalau ada. Inilah sulitnya. Baik. Coba tunjukkan. Ya, kita tunjukkan ya. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak tahu isi Qur'annya ini. Berat, saudara-saudara. Lihat. Lihat ya Bang ya, nih. Ini
kisah sekumpulan jin tertegun mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Dikisahkan sekumpulan jin tertegun dan terkagum-kagum saat mendengar bacaan Rasulullah. Allah memperlihatkan salah satu keagungan dan kemuliaannya. Segerombolan jin berjumlah 7 atau 9 tampak khusyuk menyimak mendengarkan lantunan Quran. Ini benar yang diomongin Muhammad KC benar. Tapi umat Islam ngamuk kesetanan. Sebentar, balik dulu. Jawaban Anda harus saya jawab panjang lebar. Muhammad KC juga mengatakan, umat Islam itu kitabnya adalah kitab kuning, kitab fikih. Mereka percaya kepada kitab-kitab karangan ulama. Itu benar semua yang dibilangin. Gara-gara dia mengatakan seperti itu, mengamuklah orang Islam, dipenjaralah dia dan disiksa dia di penjara. Tuh bang. Jadi Anda jangan mengatakan kepada saya, kenapa Anda kabur, kenapa Anda lari. Kalau misalnya Anda tidak menista. Yang tidak menista, contoh-contohnya udah saya tunjukin, tetap saja dipersekusi. 2, saya sebutin bang, saya sebutin. Dia seorang ustadz besar di pondok pesantren Az-Zaitun, Indramayu. Itu salah satu pondok terbesar se-Asia Tenggara. Dia adalah salah satu pentolannya di dalam, gurunya di situ. Murtad dia meninggalkan agama Islam. Karena dia tahu ketika dia pelajari agama Islam, maka orang tersebut pasti akan jadi Amrozi, Ali Gufron dan kawan-kawan. Itu dia pernah dengar. Ketika bom Bali meledak, goncang iman dia, berputar-putar kepalanya. Begitu dia cerita ya, kepalanya berputar-putar. Karena apa? Inilah yang selama ini saya pelajari. Inilah iman yang selama ini saya pelajari. Dia tidak bisa mengingkari itu. Bahkan anak-anaknya dikasih nama pejuang-pejuang Islam. Dikasih nama Fikri Homaini, dikasih nama Saddam Hussein supaya menjadi pejuang-pejuang Islam. Kaget dia, tergoncang imannya ketika bom Bali meledak. Apakah selama ini yang saya percaya, inikah iman yang saya pelajari? Murtadlah dia dari agama Islam. Suatu ketika dia di Manado. Ketika dia di Manado, bertemulah dia dengan seorang supir Grab. Diinjilinya supir Grab itu. Gara-gara menginjili supir Grab di Manado, dipenjara dia. Tuh, ketidakadilan. Saya tanggapi dulu sebentar. Kan. Jadi setelah saya update bahwa terkait Muhammad Kece ini, Muhammad Kece yang ditangkap oleh Polri itu bukan seperti opini Bang Edis yang disampaikan tadi, bukan. Ternyata di sini Muhammad Kece ini melakukan sebuah ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad. Sebentar, oke, spesifiknya bagaimana itu? Merendahkan, melecehkan Nabi Muhammad itu gimana maksudnya? Karena dia katakan Muhammad ketika baca Quran dikerubungi oleh jin. Di sini tidak ada disebutkan itu Bang Edis. Ini. Iya, makanya Bang, tidak disebutkan karena orang Islam sendiri akan malu kalau menyebutkan apa sebabnya dia ditangkap. Gini Gus ya. Saya ini kan orang yang memang membidangi bidang ini. Seandainya ada topik di TV One membahas masalah begini, maka saya itu orang yang harus diundang. Kenapa? Karena saya menghabiskan waktu 13 tahun untuk meneliti masalah-masalah seperti ini. Kalau orang yang biasanya tontonannya ngadu ayam gitu, mereka nggak bakal tahu. Mereka tidak bisa diundang sebagai narasumber. Seandainya TV One mengundang acara begini, saya narasumbernya. Karena saya tahu seluk-beluknya itu. Dulu begini, kejadiannya begini.
Jadi ada dulu seorang ustadz namanya Yahya Waloni. Nah, Yahya Waloni ini sering bang, bahkan diundang ke Madura dia pernah. Abang dari Madura kan? Ya. Nah, dia ceramah di Pulau Madura. Bible ini bukan ini palsu Bible ini. Pergi ke Mabes Polri. Banyak itu video-videonya, pasti juga abang pernah nonton. Ada beberapa pendeta yang melaporkan itu ke Mabes Polri. Pak Esra Soru dan Pak Joshua Tewuh itu melaporkan 3 tahun bahkan 4 tahun sebelum Muhammad Kc ditangkap. Nggak ada digubris sama polisi, nggak ada. Dilaporkan nggak ada digubris. Ketika muncul reaksi akibat dari ceramah-ceramah itu, contohnya yang dilakukan Muhammad Kc, maka MUI melaporkan dia ke polisi. Ketika dilaporkan ke polisi, biar polisi tidak terkesan berat sebelah, biar polisi tidak terkesan nangkepnya satu pihak, dua-duanya ditangkap lah, ya kan? Muhammad Kc ditangkap, biar adil, Yahya Waloni ditangkap. Tapi, perhatikan bang, tapi sama-sama dikatakan menista agama, sama-sama dituduh dengan pasal penistaan agama, tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Muhammad Kc 25 kali lipat lebih berat daripada yang dijatuhkan kepada Yahya Waloni. Yahya Waloni hanya divonis 5 bulan. 5 bulan dia divonis. Sementara Muhammad Kc divonis 10 tahun. Apa enggak 25 kali lipatnya? Anda jawab silakan. Jadi terkait Bang Edis ini kan merasa tidak ada keadilan dari pihak Jelas. Dari negara tidak adil. Negara tidak berbuat adil. Polisian lah kan. Jadi gini Bang Edis, kalau menurut saya dari pihak Polda menangkap Muhammad Kc itu tidak semudah prosesnya seperti Bang Edis tadi, ditangkap, disiksa, dipenjara. Bukan seperti itu Bang Edis. Pasti ada alurnya kan seperti itu. Ada pertanggungjawabannya. Terus kalau misalkan vonisnya itu 25 kali lipat lebih berat ke Muhammad Kc, mungkin di saat disidik oleh penyidik, berarti Muhammad Kc itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dibicarakan di publik Bang Edis. Bang, secara logis aja ya, kalau kasusnya sama-sama, itu vonisnya nggak boleh jauh-jauh beda. Kalaupun jauh, kalaupun berbeda, misalnya satu tahun, yang satu lagi misalnya 2 tahun, itu nggak jauh beda. Hanya 2 kali lipat, ini 25 kali lipat loh. 5 bulan sama 10 tahun, itu kan 25 kali lipatnya. Kalau 20 kali lipatnya saja, itu baru 10 tahun. Tergantung pertanggungjawabannya. Karena tentunya Muhammad Kc juga punya pengacara, kan seperti itu. Saya memperhatikan di dalam beragama dan berkeyakinan ini sulit bahkan sangat sukar seseorang bisa bersikap objektif. Yang sering terjadi adalah bersifat subjektif, membangun berbagai argumentasi demi membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya atau seharusnya sudah keliru, salah, dan menyesatkan. Sama seperti saudara kita Gus Imam ini. Beliau membangun berbagai argumentasi dan dalil bahwa kedatangan Dr. Zakir Naik yang difasilitasi sedemikian rupa membahas kekristenan secara ilmiah. Padahal kalau kita mengikuti konten atau isi dari ceramah Dr. Zakir Naik, ketika hal itu terkait secara spesifik dengan Alkitab, doktrin ajaran Kristen,
Maka yang terjadi adalah Dr. Zakir Naik mengartikan isi Alkitab sesuka hatinya. Dan semua pengertian pemahaman dari Dr. Zakir Naik terkait dengan Alkitab dilihat dari sudut pandang, doktrin, ajaran, dan keyakinan dari Dr. Zakir Naik. Semua ayat-ayat Alkitab itu ditinjau dari sudut keyakinannya. Maka sudah pasti keliru dan salah. Karena tidak seperti itu yang dimengerti, dipahami, serta diyakini oleh orang-orang Kristen. Sebagai salah satu contoh yang sering digaungkan oleh Dr. Zakir Naik, tunjukkan dalam Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Pertama, Dr. Zakir Naik memaksakan kehendak supaya ada ungkapan yang persis dengan keinginan, selera, dan kehendaknya. Alkitab itu ditulis bukan untuk memenuhi keinginan, selera, dan kehendak Dr. Zakir Naik, termasuk para polemikus dan apologet di luar Kristen. Alkitab itu ditulis dalam konteks sejarah kala itu, yang mana sudah secara pasti Islam yang muncul abad ke-7 belum ada saat itu. Lagi pula di dalam Alkitab jelas dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggris Lord, bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Bagi kami orang-orang Kristen, tidak ada problem atau masalah mau diartikan Tuhan maupun diartikan Tuhan, sama saja. Yang penting itu adalah ruang lingkup kekuasaannya sebagai Tuhan. Matius 28 ayat 18 jelas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Jadi Yesus itu adalah pemilik segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tentu tidak ada nabi, rasul, utusan yang memiliki kekuasaan sehebat Yesus yang memiliki segala kuasa atas sorga dan bumi. Itu sudah clear, tidak ada keraguan sama sekali bagi kami orang-orang Kristen. Dr. Zakir Naik juga mengutip dari Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. Beliau menyimpulkan bahwa yang dijanjikan oleh Yesus di situ sebagai Parakletos, sebagai penolong yang lain, Muhammad, padahal sama sekali tidak ada kaitannya dengan Muhammad. Janji itu pertama-tama ditujukan kepada murid-murid Yesus. "Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Ia akan tinggal di dalam kamu, dan ia akan menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya." Kata "kamu" di situ pertama-tama ditujukan kepada para murid Yesus, yang mana sebentar lagi Yesus akan berpisah dengan mereka lewat Yesus naik ke sorga. Dan setelah 10 hari, saat Yesus naik ke sorga, dicurahkannya Roh Kudus menggenapi Parakletos, penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus. Dr. Zakir Naik mengartikannya sesuka hatinya, demi kepentingannya, demi menyetujui doktrin dan ajarannya. Padahal tidak ada sama sekali kaitan ayat tersebut menubuatkan atau menjanjikan kedatangan Muhammad, Nabi saudara kita Islam. Tapi itu digenapi secara sempurna lewat turunnya Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi kalau saudara kita Gus Imam ini mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik mengartikan
ayat-ayat Bible, Alkitab secara ilmiah, ya keliru, salah dan menyesatkan. Dia menafsirkan Alkitab sesuai dengan doktrin, ajaran, dan keyakinannya. Itulah yang merupakan kekeliruan dan kesalahan total serta fatal. Lagi pula, cukup banyak saudara-saudara kita dari luar Kristen yang mengatakan, kalau memang EDIS-TV tidak menghujat, tidak menista, tidak merendahkan agama yang dianut oleh Gus Imam ini, sekaligus Nabi yang dihormati mereka, kenapa harus membahas Islam dari Amerika? Kenapa tidak berani di Indonesia? Realita kenyataannya memang seperti dikatakan Bang Edis TV. Banyak yang dipersekusi, banyak yang diperlakukan secara hukum dengan tidak adil. Seperti yang sudah dikatakan tadi, Yahya Walloni yang sudah jelas-jelas menegaskan Bible Kristen itu fiksi, palsu, laporkan ke Bareskrim. Bahkan banyak lagi ucapan-ucapan beliau, kalau orang Kristen terbawa perasaan, sangat menyakiti orang Kristen. Tapi kami sudah terbiasa dengan pengajaran Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu sudah ajaran yang disampaikan oleh Yesus dan diteladankan oleh Yesus bagi kami. Makanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetapi hak jawab perlu diberikan, sehingga membuka mata hati, mata rohani orang-orang yang selalu punya upaya menyalahkan, menyudutkan, menghina, menista, merendahkan, dan lain sebagainya. Yahya Walloni saat itu hanya divonis 5 bulan. Selesai persidangan dia langsung bebas. Ternyata Muhammad Kece atau Muhammad Kace 10 tahun. Bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi, di penjara. Sampai dikasih makan apa yang dikeluarkan oleh manusia dari belakang setelah selesai makan. Jadi itu fakta yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Memang ada perlakuan yang tidak adil kepada para apologet Kristen, kepada orang-orang Kristen yang kritis membahas secara detail, mendalam keyakinan dari orang-orang di luar Kristen. Jadi saya pikir kejujuran hati nurani dalam membuat dalil atau argumentasi perlu dimiliki oleh setiap kita yang membuat pernyataan, termasuk juga dalam menuliskan komentar.